Halo, selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Bertemu lagi dengan ibu di sini dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh. Baik anak-anak ibu, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita kali ini, ada baiknya kita awali dengan doa. Ibu akan pimpin doa kita. Kita mulai dengan doa Bapa kami. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak ibu, kita akan mulai pada tema 3 tentang tokoh dan penemuan, subtema 2, pembelajaran kedua. Hari ini kita akan belajar pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa dapat menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan manfaat melaksanakan dan akibat tidak melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jika kewajiban tidak dilaksanakan secara bertanggung jawab, akan dapat berdampak pada hak orang lain. Setiap orang mempunyai kegiatan yang berbeda-beda. Yang terpenting adalah kita atau kalian sebagai penerus bangsa dapat mengelola waktu dengan baik sehingga kewajiban kamu dapat dijalankan dengan baik juga. Nah, di sini ada beberapa cara agar kita dapat mengelola waktu dengan baik. Di antaranya, buatlah jadwal kegiatan kita sehari-hari. Kemudian, kerjakan tugas sekarang, jangan menunda-nundanya. Kemudian berkonsentrasilah dalam melakukan pekerjaan apapun. Lakukan pekerjaan dengan tenang, teliti, dan dengan senang hati. Kemudian bicarakan rencanamu kepada orang lain atau kepada teman agar mereka dapat membantumu saat kamu mengalami kesulitan. Nah, di sini pelaksanaan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari kita perhatikan pada gambar tersebut. Sebagai warga negara, kita mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan. Setiap orang mempunyai kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Kewajiban dan hak itu harus kita laksanakan secara seimbang. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di sini ada beberapa kewajiban warga negara yang sudah disesuaikan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Kita lihat pasal yang pertama, yaitu pasal 27 ayat 1, di mana kewajiban warga negara adalah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Kemudian ada di pasal 27 ayat 3, wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Kemudian di pasal 28 ayat 1, kewajiban warga negara itu menghormati hak ajasi manusia orang lain dalam tertib berkehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Di pasal 30 ayat 1, kewajiban warga negara itu ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kemudian di pasal 31 ayat 2, kewajiban warga negara adalah mengikuti pendidikan dasar yang sepenuhnya dibiayai oleh negara. Nah, beberapa waktu lalu, pertemuan kita sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan bahwa ada hak-hak daripada warga negara. Hak warga negara itu yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 diantaranya terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tentang warga negara untuk merdeka dan bebas dari penjajahan. Kemudian terdapat di pasal 6 ayat 1 sudah diatur bahwa hak warga negara itu untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Kemudian kita lihat di pasal 27 ayat 2. Pada pasal 27 ayat 2, hak warga negara di sana diatur adalah hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kemudian ada di pasal 27 ayat 3, hak warga negara itu adalah hak dalam upaya bela negara. Kemudian kita lihat di pasal 28, hak warga negara itu adalah hak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kemudian kita lihat di pasal 29, hak warga negara itu adalah hak untuk memeluk suatu agama dan keyakinan. Kemudian di pasal 30 kita lihat bahwa hak warga negara yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah hak dalam pertahanan dan keamanan negara. Kemudian kita lihat di pasal 31, hak warga negara di sana tercantum adalah hak untuk mendapatkan pendidikan. Kemudian di pasal 32, kita lihat hak warga negara itu adalah hak memelihara dan mengembangkan kemajuan kebudayaan. Kemudian di pasal 33, di sana sudah tercantum bahwa hak warga negara itu adalah hak ekonomi atau hak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial. Dan di pasal yang ke-34, hak warga negara yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah hak fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Baik anak-anak ibu, itulah tadi mengenai kewajiban dan hak setiap warga negara yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini, Ibu akan tutup dengan doa, yaitu doa Salam Maria. Kita mulai doa Salam Maria. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih anak-anak ibu yang sudah menyaksikan video penjelasan pembelajaran jarak jauh kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat buat anak-anak ibu yang ada di rumah. Terima kasih dan salam sehat.